Oke guys, ketemu lagi soal nomor 61. Ditanya adalah suatu tanaman mempunyai fenotip. Fenotip itu adalah jadi gua introduce dulu ya dengan dua kata. Yang pertama adalah fenotip, fenotip. Yang kedua adalah genotip. Buat yang penasaran apa tulisan gua sejelek ini, jawabannya adalah iya. Sayangnya iya. Tapi nggak sejelek ini banget. Fenotip itu adalah sifat yang tampak. Terus kalau genotip itu sifat yang tak tampak ya. Maksudnya sifat yang tak tampak itu bukan iri dengki gitu ya. Sifat yang tidak tampak itu maksudnya adalah sifat yang nggak bisa kita lihat. Iri dengki nggak bisa dilihat. Bukan itu. Maksudnya adalah contohnya misal kayak gini ya. Misal golongan darah. Golongan darah itu kan bisa misal A besar, A, atau pakai I subscript gini ya, I subscript A, I subscript A, ini kan golongan darahnya A, atau I subscript A, I subscript 0, ini kan golongan darahnya juga nolnya ketutup sama A kan, golongan darahnya juga A. Misal golongan darah gua A, walaupun golongan darah gua misal B ya. Bisa kan kita cuma bisa ngelihatnya adalah golongan darah kita A kayak gitu kan. Kita nggak tahu golongan darahnya sebenarnya A homozigot IA atau A heterozigot IA-I0 kayak gitu ya. Kita kan nggak tahu. Yang kita tahu ya kita golongan darahnya A. Ini kita sebut sebagai yang tampak ya. Ini kita sebut fenotip. Ini kita sebut yang nggak tampak. Kita sebut genotip. Kayak gitu ya. Jadi udah paham ya sifat yang tidak tampak itu maksudnya adalah yang secara gen ya. Secara gen itu sifatnya nggak tampak ke kita. Nah, sekarang yang ditanya adalah fenotip warna bunga merah. Berarti warnanya merah. Merah itu dominan ya biasanya. Berarti merah itu sebenarnya gue boleh lambangin sebagai M besar, ini adalah merah ya. Atau M besar, M kecil. Ini warnanya juga merah. Kenapa? Karena M kecilnya ketutupan sama M besar. Atau kalau M kecil, ada M besarnya nggak? M besar kan merah. M kecilnya kan lawannya merah, misal putih. Kalau M kecil berarti warnanya apakah merah? Enggak ya, warnanya adalah putih karena nggak ada M besarnya. Nah, kalau M besar merah, M besar M kecil merah ya. Kalau intermediate nanti beda lagi kasusnya. Nah, sekarang kita urai dulu. Jadi, fenotipnya kita punya tumbuhan ya. Tumbuhan ini warnanya adalah, loh kok biru? Warna bunganya adalah misal merah. Nah, pertanyaannya itu yang benar yang mana gitu? Tanaman tersebut kan tanaman yang warnanya merah ya kan. Homozigot apabila berarti kita tulis ya. Tanamannya alias bunganya itu adalah merah homozigot, M besar ya. Ini homo karena apa? Ya karena mereka sama. Enggak maksudnya ya karena dia M besar. Kalau misalkan merahnya heterozigot itu berarti M kecil. Hetero kan satunya M besar, satunya M kecil. Kalau M besar berarti satunya M besar ya berarti homozigot. Nah, sekarang yang opsi A itu adalah homozigot, merah homozigot berarti M besar apabila persilangan dengan tanaman bunga putih, gua silang ya, dengan M kecil ya, putih kan. Ini namanya adalah test cross kalau disilang dengan resesif kayak gini ya, resesif homozigot ini namanya test cross. Nah, hasilnya adalah kita silang kayak gini ya, silang pelangi ya. Nah, kayak gini, semuanya hasilnya pasti jadi M besar, M kecil. Alias apa M besar M kecil itu? M besar M kecil adalah merah. Kayak gitu ya. Berarti pernyataannya benar nggak? Kalau misalkan tanaman tersebut alias si tumbuhan ini nih, tumbuhan yang warna merah ini, kalau misalkan homozigot, berarti M besar dikali disilang dengan bunga putih alias M kecil ya. Nah, menghasilkan bunga F2 warna merah. F itu filial ya alias anak. Anaknya itu M kecil atau semuanya merah. Berarti opsinya benar ya. Ya udah sebenarnya ketemu jawabannya ya. Tapi kalau karena di sini waktunya agak longgar, gua bahas juga yang B sampai E. Kenapa salah? Nah, yang B gua tulis dulu nih. Tanaman tersebut maksudnya adalah tanaman yang warna merah tadi ya, heterozigot. Berarti sebenarnya nggak cukup ya, gue tulis di sini. Heterozigot berarti si tanamannya itu merah heterozigot. Gue tulis M besar M kecil. Apabila persilangan tersebut persilangan dengan bunga putih ya, di test cross lagi ya, M kecil, hasilnya adalah F2-nya menghasilkan bunga merah. Nah, kita silang dulu.
M besar kali M kecil berarti M besar M kecil. M besar kali M kecil berarti sama lagi ya. 2 M besar M kecil ya. Terus M kecil kali M kecil, M kecil, M kecil. Sama M kecil dikali M kecil lagi, M kecil lagi ya. Gua tulis biar simple, jadinya 2 M besar M kecil sama 2 M kecil M kecil. Nah, berarti di sini adalah merah, tapi dia juga ngasilin putih. M kecil kan. Berarti apakah semua F2-nya itu alias anaknya itu merah? Jawabannya enggak, karena ada putih ya. Berarti F2-nya nggak semuanya bunga merah, tapi juga sama putih. Nah, kayak gitu. Kalau si tumbuhannya itu merah heterozigot. Yang C, kenapa salah? Tanaman tersebut homozigot. Homozigot itu ya kasusnya berarti M besar, M besar. Terus apabila persilangan dengan bunga merah, hasilnya adalah bunga merah, kayak gitu ya. Disilang sama bunga merah, M besar, hasilnya adalah bunga merah. Ya, ini pasti ya, kalau merah disilang merah pasti bunga merah ya. Permasalahannya adalah kalau misalkan merahnya homozigot aja, heterozigot deh. Gua silang sama M besar ya, merah ya. Hasilnya juga nanti tanamannya pasti bunganya merah juga ya. Tuh. M besar merah ya, M besar merah juga, M besar M kecil merah juga, M besar M kecil merah juga ya. Jadi apa? Ini persilangan backcross ya namanya ini. Dengan homozigot dominan ini nggak dipakai ya. Yang kita pakai adalah test cross-nya untuk nyari genotipnya dia apa kayak gitu ya. Terus yang D, tanaman tersebut heterozigot apabila persilangan dengan tanaman bunga putih kayak gitu ya, menghasilkan bunga putih. Heterozigot apabila disilang putih warnanya jadi putih. Gua tulis dulu ya, ini sebenarnya sama ya. Heterozigot M besar M kecil di test cross sama M kecil M kecil. Nah, hasilnya adalah ya M besar M kecil, terus lagi M besar M kecil alias 2 M besar M kecil ya. Terus M kecil sama lagi M kecil alias 2 M kecil. Balik lagi, apakah semuanya F2-nya, apakah semuanya bunganya putih? Iya, sebagian putih. Ini kan putih M kecil kan. Tapi sebagiannya lagi ini adalah merah. Kayak gitu. Sebagiannya lagi merah. Berarti jawabannya ini nggak semua F2-nya warna putih kan. Nah, kalau E, tanaman tersebut homozigot apabila persilangan dengan tanaman bunga merah menghasilkan F2 bunga putih. Homozigot ini malah mutlak salah ya. Homozigot kan M besar ya. Misal tanaman tersebut merah homozigot apabila persilangan dengan tanaman bunga merah menghasilkan bunga putih. Nggak mungkin ya. Ini kan pasti M besar kan. Kayak gini kan. Kalaupun indukannya yang kedua itu merahnya merah heterozigot, misal tanamannya M besar ya, tanaman tersebut M besar, disilang dengan merahnya heterozigot ya Kak, kayak gitu. Tetap aja hasilnya adalah semuanya pasti M besar. Nih, gua tandain dengan warna lain. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Semuanya adalah M besar, berarti semuanya pasti merah ya. Berarti ini juga nggak mungkin ya kita dapat bunga putih dari homozigot merah disilang dengan merah baik heterozigot maupun homozigot. Jadi jawaban mutlaknya adalah jawaban A ya. Jadi di antara B sampai E, yang paling salah mutlak adalah yang E, kayak gitu. Sisanya itu nggak benar secara mutlak ya. Misal menghasilkan warna putih. Misal yang di D kan menghasilkan warna putih benar, tapi nggak semuanya karena masih ngasilin warna merah juga. Sedangkan kalau A, kalau dia homozigot, di sini ya, homozigot disilang sama resesif, hasilnya adalah semuanya mutlak M besar M kecil, alias semuanya anakannya warna merah. Jadi semua F2-nya mutlak warna merah. Kayak gitu ya. Sip.